diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Teman-teman, hari ini Jumat 16 September 2022, gereja merayakan perayaan wajib Santo Cornelius, Paus dan Cyprianus, orang uskup dan martir. Kesanggupan Cornelius menduduki tahta kepausan yang telah kosong selama 2 tahun menjadi bukti keteguhan imannya pada Kristus yang telah dibangkitkan. Pendahulunya Paus Fabianus dibunuh Kaisar Roma yang kejam, Decius, pada 20 Januari 250 Masehi. Di awal Maret 251 orang Kristen dipersekusi. Mereka disiksa dan dibunuh. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan pertama menyatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Spirit inilah yang mungkin menguatkan Cornelius untuk berani menjadi pemimpin gereja Katolik yang saat itu sedang mengalami situasi genting. Dalam keadaan yang genting karena penganiayaan orang Kristen ini pula, muncullah penolakan dari seorang imam bernama Novatius yang menggalang gerakan anti-paus karena tidak setuju bahwa orang-orang yang telah menyangkal iman Kristennya diizinkan kembali masuk ke pangkuan gereja Katolik. Syukurlah Paus Cornelius dibantu uskup Cyprianus dan para uskup lain membela Paus Cornelius. Saya rasa keyakinan Cornelius akan kasih Kristus yang begitu besar dan keteguhan iman Paus Cornelius akan harapan pada kebangkitan ini pula yang membuatnya sanggup menerima orang-orang Kristen yang telah murtad untuk kembali ke ibu gereja. Tahun 253 Masehi, persekusi besar-besaran kembali terjadi. Cornelius ditangkap dan diasingkan ke Centum Cellae atau Civita Vecchia. Juni, kepala Cornelius dipenggal. Menyusul kemudian Cyprianus tahun 258 oleh Kaisar Valerianus karena melakukan penolakan, melakukan persembahan kurban bagi dewa-dewa kafir. Kedua tokoh ini saya rasa mewakili orang-orang Kristen lain yang berani mati karena Kristus. Kristus sendiri butuh orang-orang berani seperti Cornelius dan Cyprianus, dan juga para wanita seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini dalam Lukas 8 ayat 1-3. Dalam perjalanan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, Yesus disertai para wanita yang dengan ikhlas melayani rombongan Yesus dan murid-murid dengan harta dan apa yang mereka miliki. Sekali lagi teman-teman, saya katakan, kita semua adalah kolaborator Allah, teman kerja Kristus. Saling mendukung seperti yang dilakukan Cyprianus terhadap Paus Cornelius atau para wanita yang mengiringi Yesus mesti selalu dikedepankan. Tuhan tahu bahwa misinya tidak bisa dijalankannya sendiri. Tuhan membutuhkan Yosef dan Maria, membutuhkan Elisabet dan Zakaria. Bahkan jauh sebelum mereka hadir, Tuhan membutuhkan Isa, Daud dan keturunan-keturunannya. Pada intinya, Tuhan membutuhkan kita semua. Hanya masalahnya, kita merasa dibutuhkan atau tidak. Atau kita sibuk dengan urusan kita sendiri dan selalu berusaha menghindar ketika Tuhan membutuhkan. Kita sering minta Tuhan memenuhi semua keinginan dan kebutuhan kita, apa saja. Namun apakah terpikirkan bahwa kita semestinya juga berani mengatakan
Yes, ya, saya bersedia ketika Tuhan memanggil dan membutuhkan kita. Kapan kita berani mengatakan ya pada Tuhan? Amin. Bagi yang ditimpa asa duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan, jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus.